Kali ini kita akan menghitung koefisien korelasi rank Spearman untuk data dengan nilai tunggal. Contoh soalnya, berikut adalah data nilai IQ dan skor TOEFL mahasiswa kelas 1 ST0 Polstat STIS. Apakah ada hubungan antara nilai IQ dan skor TOEFL mahasiswa tersebut? Di sini ada 14 mahasiswa dengan nilai IQ dan skor TOEFL seperti pada tabel. Selanjutnya, ada rumus korelasi rank Spearman untuk data dengan nilai tunggal, dan ada interpretasi hasilnya. Oke, pertama kita susun data tersebut menyusun ke bawah, seperti berikut, dengan nilai IQ sebagai X dan skor TOEFL sebagai Y. Lalu kita hitung ranking dari masing-masing X dan Y. Pertama, kita hitung ranking X dengan milih rank, lalu input nilai X ke 1 sampai dengan X ke 14. Lalu kita hitung ranking Y dengan cara yang sama pula. Input nilai Y1 sampai Y ke 14. Selanjutnya, kita hitung selisih antar ranking atau D dengan cara ranking X dikurangi dengan ranking Y. Terakhir, kita hitung D kuadrat. Caranya tinggal D-nya tadi dikuadratkan. Jangan lupa hitung totalnya. Nah, sekarang kita hitung rank Spearman-nya. Pertama, kita hitung 6 sigma D kuadrat. Lalu n kuadrat min 1. N-nya tadi 14. Lanjut, 6 sigma D kuadrat per N kali N kuadrat min 1. Untuk rumus rank Spearman sendiri, 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat per N kali N kuadrat min 1. Dan didapat hasilnya 0,88 sekian. Sehingga kesimpulannya, hubungan antara nilai IQ dan skor TOEFL mahasiswa adalah sangat kuat. Yang selanjutnya, kita akan menghitung koefisien korelasi rank Spearman untuk data dengan nilai kembar. Contoh soalnya, data berikut menunjukkan hasil penilaian ujian olahraga teori dan praktik siswa kelas 3 SD Pelita Harapan. Apakah ada hubungan antara nilai ujian olahraga teori yang diperoleh siswa dengan nilai ujian praktiknya? Di sini ada 16 siswa dengan nilai olahraga teori dan praktik seperti pada tabel. Analisis awalnya, kita tentukan apakah ada nilai kembar pada data tersebut. Selanjutnya, kita hitung persentase nilai kembarnya. Nah, pada variabel nilai olahraga teori ada 8 nilai kembar, sehingga persentasenya 8/16 kali 100% sama dengan 50%. Sedangkan pada variabel nilai olahraga praktik ada 10 nilai kembar, sehingga persentasenya adalah 62,5%. Karena persentase nilai kembar lebih dari 20%, maka penghitungannya menggunakan rumus dengan faktor koreksi. Nah, ini adalah rumus korelasi rank Spearman dengan faktor koreksinya, beserta interpretasi hasilnya. Oke, seperti tadi, pertama kita salin datanya menyusun ke bawah seperti berikut dengan nilai teori sebagai X dan nilai praktik sebagai Y. Lalu kita hitung ranking dari masing-masing X dan Y. Untuk yang X, kita pilih rank. Lalu input nilai X ke 1 sampai dengan nilai X ke 16. Seperti ini.
Untuk ranking Y, lakukan seperti tadi, pilih rank, lalu input nilai Y ke 1 sampai dengan Y ke 16, seperti ini. Lanjut, hitung selisih ranking atau D. Caranya X dikurangi Y. Lalu hitung D kuadrat, tinggal dikuadratkan. Jangan lupa hitung totalnya. Selanjutnya, hitung nilai kembar X. Untuk X ada 3 nilai kembar, yaitu 85, 87, dan 90. 85 ada 3 nilai yang sama, 87 ada 3 juga, dan 90 ada 2. Lalu T pangkat 3 tinggal dipangkatkan 3. Terus T pangkat 3 dikurangi T per 12. Jangan lupa hitung juga jumlahnya. Lalu sigma X kuadrat, tadi N-nya ada 16, terus N pangkat 3 dikurangi N per 12. Untuk sigma X kuadrat sendiri rumusnya, N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma T pangkat 3 dikurangi T per 12. Selanjutnya, hitung nilai kembar untuk Y. Di sini ada 3 nilai kembar juga, yaitu 85, 87, dan 88. 85 ada 4 nilai yang sama, 87 ada 3, dan 88 ada 3 juga. Untuk T pangkat 3 tinggal dipangkatkan 3. T pangkat 3 dikurangi T per 12. Jangan lupa hitung juga jumlahnya. Lalu sigma Y kuadrat sama N-nya ada 16. Terus N pangkat 3 dikurangi N per 12. Nah, untuk rumus sigma Y kuadratnya itu N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma T pangkat 3 kurangi T per 12. Nah, sekarang kita hitung rank Spearman-nya dengan rumus seperti itu. Pertama, kita hitung sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma D kuadrat. Lalu 2 akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Nah, untuk rumus rank Spearman-nya sendiri adalah sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma D kuadrat per 2 akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Didapat hasilnya 0,48 sekian. Sehingga kesimpulannya, hubungan antara nilai olahraga teori dan praktik siswa adalah sedang.